Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil praktikum uji enzim amilase. Adapun anggotanya yang pertama saya sendiri, Aulia Syifa Fitriani dengan NIM 11920600014, Azkia Tunisa dengan NIM 11920600015, Diki Hadiana dengan NIM 11920600026, Elsa Amelia dengan NIM 11920600031, dan Gaida Zohira Sodik dengan NIM 11920600040. Selanjutnya landasan teori. Landasan teori. Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan pemborosan energi karena reaksinya tidak membutuhkan energi. Enzim juga bersifat spesifik dan tidak beracun. Nah, enzim juga telah dimanfaatkan secara luas pada berbagai industri produk pertanian, kimia, dan industri obat-obatan. Ada 3 sifat utama dari biokatalisator atau enzim adalah yang pertama menaikkan kecepatan reaksi, kemudian mempunyai kekhususan dalam reaksi dan produk serta kontrol kinetik menurut Ahdia tahun 2003. Enzim juga merupakan sekelompok protein yang mengatur dan menjalankan perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi. Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pada hewan dan tanaman yang secara katalitik menjalankan berbagai reaksi seperti hidrolisis, oksidasi, reduksi, isomerasi, adisi, transfer radikal, pemutusan rantai karbon. Kemudian, secara umum, enzim menghasilkan kecepatan, spesifikasi, dan kendali pengaturan terhadap reaksi dalam tubuh. Nah, enzim berfungsi sebagai katalisator atau senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia menurut Marx dan kawan-kawan tahun 2000. Kemudian, enzim amilase merupakan enzim yang mampu menghidrolisis amilum dan menghasilkan glukosa. Enzim amilase dapat dihasilkan oleh semua makhluk hidup untuk mengkatalisis reaksi biokimia, sehingga reaksi-reaksi tersebut dapat berlangsung lebih cepat. Enzim amilase untuk kebutuhan industri diekstrasi dan berbagai jenis sel makhluk hidup, tetapi pada saat ini enzim lebih banyak diekstrasi dari berbagai jenis mikroorganisme, sebab mikroorganisme menghasilkan enzim yang dapat dimanfaatkan manusia dalam jumlah dan jenis yang sangat bervariasi. Selain itu, mikroorganisme juga dapat dikultur untuk memperoleh enzim yang dihasilkan, menurut Ningsi tahun 2012. Adapun tujuan praktikumnya yaitu untuk mengetahui kerja enzim amilase dalam menghidrolisis pati dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas atau kerja enzim amilase. Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Alatnya yaitu wadah, ulekan, dan sendok. Kemudian bahannya yaitu saliva, nasi, dan betadin. Kemudian langkah kerja. Yang pertama, disiapkan alat bahan, kemudian nasi dihaluskan dengan ulekan dan dipindahkan kepada masing-masing wadah, dan ditambahkan saliva dan betadin, kemudian diaduk hingga merata, dan diberi perlakuan yang berbeda, kemudian terakhir amati setiap perubahan yang terjadi. Kemudian perlakuan pada suhu ruang. Yang pertama ada ulekan, yang kedua ada nasi dan baskom, yang ketiga ada sendok, dan yang keempat ada betadin atau iodin, yang kelima ada piring, dan yang keenam ada mangkok yang berisi air. Kemudian nasi dikasih air sedikit biar halus, lalu diulek sampai halus. Sudah halus, kemudian pindahkan ke piring.
Setelah masukkan ke piring, kita masukkan ke mangkok kecil 2 sendok. Setelah itu masukkan salipa. Setelah disalipa, kita tunggu beberapa 5 menit. Setelah ditunggu 5 menit, kita masukkan iodin atau betadin. Cukup 3 tetes saja. Setelah masukkan iodin, kita aduk. Lalu amati perubahan warna selama 20 menit. Sudah diaduk-aduk dan tunggu 20 menit, kita cek praktikum suhu ruangan. Dari gambar di samping, hasilnya putih kehitaman dan sedikit keunguan. Hal ini menunjukkan bahwa enzim amilase dapat bekerja atau glukosa mulai terbentuk. Perlakuan pada suhu panas. Selanjutnya yaitu uji enzim amilase pada suhu tinggi atau pada air yang mendidih. Pertama, kita haluskan nasi, kemudian beri sedikit air untuk mempermudahkan menghaluskan nasi sampai halus. Selanjutnya, setelah nasi dihaluskan, kemudian masukkan 1 atau 2 sendok makan nasi ke dalam gelas. Selanjutnya, masukkan saliva atau air liur secukupnya ke dalam gelas yang berisi nasi, kemudian aduk hingga merata. Siapkan air di dalam panci, tunggu hingga mendidih, kemudian masukkan gelas yang telah berisi nasi dan saliva. Tunggu sampai 5 menit, setelah itu siapkan betadin, masukkan secukupnya ke dalam nasi yang berisi saliva di dalam panci yang mendidih, kemudian aduk hingga homogen dan merata. Setelah dipanaskan, kemudian tunggu 20 menit dan lihat perubahan yang terjadi pada enzim. Dan yang terakhir, perlakuan pada suhu dingin. Saya Azka Tunisa akan mempraktikkan uji enzim amilase pada suhu dingin. Yang pertama ada alat dan bahan, yaitu yang pertama ada betadin, ada gelas, ada sendok, ada baskom berisi nasi, dan ada ulekan. Kemudian kita ulek nasi dan isi air terlebih dahulu sedikit agar mudah diulek. Sudah diulek, kita masukkan nasi ke dalam gelas dengan 2 sendok saja. Sudah dimasukkan, kita beri salipa terlebih dahulu. Beri salipa ya. Kemudian tunggu 5 menit. Sudah 5 menit, kita tetesi iodin, cukup 3 tetesan. Setelah itu kita pindahkan ke ruangan dingin. Setelah kita masukkan ke suhu dingin, hasilnya si uji enzim amilase ini pada suhu dingin ini menjadi ungu kehitaman. Selanjutnya pembahasan. Bismillah, baik, saya Diki Hadiana dengan NIM 119-20626. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan uji enzim amilase. Yang pertama yaitu pada uji enzim amilase,
pada suhu panas. Percobaan uji enzim amilase pada suhu panas ataupun suhu didih, setelah diteteskan betadin, campuran nasi dengan salipa berubah menjadi warna biru pekat. Nah, namun setelah dipanaskan kembali sekitar 20 menit, warna tersebut menjadi pudar dan kembali ke warna semula. Hal ini bisa terjadi karena pada saat dipanaskan, suhu itu mencapai 100 derajat Celcius, sehingga aktivitas kerja enzim amilase tidak dapat bekerja, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pescaran. Kemudian yang selanjutnya, uji enzim amilase pada suhu ruangan. Ketika larutan nasi dan juga salipa ini didiamkan selama 5 menit, kemudian diteteskan larutan iodin, terjadi perubahan warna, yaitu berwarna biru kehitaman. Ini menandakan adanya amilum di dalamnya. Namun ketika didiamkan selama 20 menit, warna tersebut pudar menjadi warna ungu pucat, yang menandakan bahwa enzim amilase ini dapat bekerja pada saat itu gitu, sesuai teori yang dikemukakan Pescaran, bahwa aktivitas enzim aktif pada suhu 25 sampai 95 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan pada uji enzim amilase pada suhu dingin. Nah, pada percobaan uji enzim ini, nasi yang sudah dihaluskan serta ditambahkan air salipa, kemudian dihomogenkan dengan larutan iodin, menunjukkan perubahan warna ketika disimpan pada suhu dingin, yaitu menjadi warna ungu pekat. Nah, hal ini terjadi karena banyaknya ikatan amilum dan juga iodin. Ini juga menunjukkan bahwa enzim itu tidak bekerja dengan baik ketika di bawah suhu optimum. Terima kasih. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan. Setelah dilakukannya uji coba pada enzim dan dengan pembahasan sebagai berikut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas enzim amilase ini dipengaruhi oleh suhu dan pH, karena dengan pH terlalu asam atau basa akan menyebabkan enzim terdenaturasi sehingga enzim menjadi tidak aktif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.